Perkenalkan, nama saya Arbi Febrian, saya dari Aliansi Kelompok TKI 6. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yanwar Sofiana, saya dari Aliansi TKI 6. Saya Rapliadi dari Aliansi TKI 6. Perkenalkan, nama saya Daniel Firdaus dari kelompok Perkenalkan, nama saya Reda dari kelompok ikut-ikutan sama yang lain aja. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Feroji, saya dari Aliansi kelompok TKI 6. Akbar Yanwar dari Aliansi TKI 6. Perkenalkan, nama saya Isni dari Aliansi kelas TKI 6. Nama saya Anissa Yuliati dari Aliansi kelas TKI 6. Nama saya Muhammad Rizky Apian bin Budi. Saya dari Aliansi TKI 6. Budi kawan Budi. Perkenalkan, nama saya Bilkis Nisa dari Aliansi kelas TKI 6. Perkenalkan, nama saya Malik Hanif Sudrajat, saya dari Aliansi TKI 6. Perkenalkan, nama saya Rian, saya dari Aliansi TKI 6. Kemarin sama siapa? Oh, sama Ana Anissa. Oh. Perkenalkan, nama saya Trifidar Bagus, saya dari kelompok Aliansi TKI 6. Pacarnya siapa? Woi. Nama saya Bagusti Andana dan rekan saya Muhammad Azman. kita dari Aliansi TKI 6. Dah. Nama saya Aksal Satria Fadilah, saya dari Aliansi TKI 6. Pap gitu. Nama saya Dimas Fahmi Tristianto dari Aliansi Shinobi TKI 6. Kembali lagi. Nama saya Zaki Ismail, saya dari Aliansi kelompok TKI 6. Nama bapak mah Jo Tamsil. Nama saya Rian Yusuf Ardiansah dari Aliansi 10 TKI 6. Bin, Bapak Anggar, Bapak Usep, Maroket. Nama saya Muhammad Al-Fatih Noviardo bin Reki Noviardo, bapak saya, dan saya dari kelompok Aliansi TKI 6. Perkenalkan, nama saya Alfito Febrian Sutandi dari Aliansi 10 TKI 6. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rivaldi Brilian dari Aliansi TKI 6. Nama saya Umar Askar dari Aliansi TKI 6. Perhatian. Menurut konferensi pers kemarin bersama Amerika menyuruh kami untuk menjajah wilayah mana. Tapi untuk berperang, kita harus memiliki beberapa komputer. Menurut saya, di Indonesia terdapat rempah-rempah yang sangat melimpah dan banyak. Dan apa rencana kita setelah sampai di sana sedangkan Indonesia sedang dijajah oleh Belanda? Menurut pendapat saya, dengan cara penjajahan kali ini, kita akan membawa slogan baru, slogan 3A, agar kita dipercaya oleh semua orang di Indonesia. Slogan yang telah saya buat adalah 3A, Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Kapan sebaiknya kita
memulai rencana ini? Tak lama kita akan menjajah Indonesia melewat jalur udara. Sebaiknya kita segera menyiapkan pasukan. Siapa kalian? Ngapain di sini? Saya sudah muak dengan para penjajah. Tenang. Sebelumnya, perkenalkan kami dari Jepang dengan maksud dan tujuan. Tujuan kami di sini ingin mengusir Belanda dan membantu kalian untuk merdeka. Karena kami di sini memiliki slogan. Slogan kami adalah 3A, yaitu Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Jadi, bagaimana pendapat Anda? Jika intinya akan memerdekakan bangsa, saya setuju saja. Silakan, marilah kita berdiplomasi untuk mengusir para penjajah Belanda dari negeri ini. Jadi kita semua ada di sini. Nanti warga Belanda bakal lewat dari atas dan pindah ke bawah. Kita akan cegat mereka di sini dan kita akan tumpahkan darah mereka di sini semua. Mengerti? Siap, mengerti. Kita sudah menguasai Indonesia di bagian sini. Selanjutnya apalagi yang harus kita lakukan? Sebaiknya kita membuat kebijakan agar rakyat Indonesia percaya kepada kita. Contohnya? Mengizinkan bendera merah putih berdiri sejajar dengan bendera Jepang, dan mengizinkan orang Indonesia berbahasa Indonesia, dan mengizinkan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tapi kita memperbaiki Indonesia itu agar apa? Agar orang-orang Indonesia bisa percaya kepada Jepang. Kita juga tidak hanya membuat kebijakan-kebijakan untuk Indonesia, tetapi kita juga harus membubarkan organisasi-organisasi yang ada di Indonesia, agar Indonesia tidak memiliki kekuatan untuk melawan kita.
Pemuda-pemudi Indonesia, kalian harus belajar kemiliteran, contohnya memegang senjata. Dan kalian harus mengikuti saya agar menembakkan senjata seperti ini. Dar. 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 Yang benar, kamu yang benar. Atasan atau mas? Yang benar. Atasan. Siap. Yuk. Hormat. Gerak. Sepertinya kita harus menguasai rempah-rempah semua ini yang ada di Indonesia. Tapi bagaimana caranya? Kita harus mempekerjakan orang-orang Indonesia. Hei, perhatian. Nanti semua ladang-ladang di sini kumpulkan dan simpan di gudang. Siap, Pak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena semua orang sudah kumpul, mari kita mulai rapat ini. Negara kita sebelum merdeka harus mempunyai dasar negara. Dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, siapa yang mempunyai usul dasar negara kita? Ya, dimulai dari Muhammad Yamin. Saya Muhammad Yamin mempunyai usul dasar negara sebagai berikut. Yang pertama, beri kebangsaan, beri kemanusiaan, beri kesopanan, beri keadilan dan kesejahteraan rakyat. Ya, dilanjutkan oleh Komuk. Saya memiliki dasar negara. Indonesia harus memiliki rasa persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah dan keadilan sosial. Ya, dilanjutkan oleh Soekarno. Saya memiliki pendapat bahwa sebaiknya bangsa Indonesia memiliki prinsip 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme dan peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Kita harus menculik Bung Karno dan Bung Hatta agar tidak terpengaruh oleh bangsa Jepang. Bagaimana pendapat kalian? Saya setuju dengan pendapat Anda. Kami berdua akan menjadi pengarah. Baik. Kita berdua akan menjemput. Permisi Bung, mari ikut dengan kami untuk melaksanakan rapat antar pemuda. Bagaimana? Jika kepentingannya mendadak, marilah kita laksanakan sekarang juga. Baik, kalau begitu ikut dengan kami. Mari Bung. Maaf Bung Hatta, saya ingin mengobrol dengan Anda dan saya telah memulai Soekarno untuk rapat golongan muda. Baik, jika itu mendadak saya akan ikut. Baik. Para pemuda, apa tujuan kalian berkumpul di sini?
Kami sebagai pemuda Indonesia ingin segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana dengan kalian semua? Setuju? Setuju! Tenang, meskipun Jepang sudah kalah dari sekutu, kita harus menunggu keputusan dari Jepang. Bung, kita merdeka karena usaha kita sendiri, bukan karena Jepang. Kita ini malu jika kemerdekaan kita diberi oleh negara orang. Alasannya begini, kami akan memproklamasikan kemerdekaan ini. Merdeka! Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara yang sama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka! Hari pertama pada 18 Agustus 1945, hasil dari sidang ini mengeluarkan beberapa keputusan, yaitu sebagai berikut. Pertama, mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi negara yang kemudian dikenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden, silakan untuk ke depan. Itu berarti Indonesia menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Dan ketiga, Presiden untuk sementara waktu akan dibantu oleh sebuah komite nasional. Sekian dari hasil sidang ini. Sidang akan dilanjutkan pada esok hari dengan menentukan Kementerian Pemerintahan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sidang hari kedua, yaitu 19 Agustus, PPKI menetapkan membentuk 12 departemen, menunjuk para pejabat departemen, serta menetapkan wilayah Republik Indonesia meliputi 8 provinsi, sekaligus menunjuk gubernurnya. Baik, yang pertama adalah dari Jawa Barat, Mas Sutarjo Kerto Hadi Kusumo. Silakan. Dan yang kedua dari Jawa Tengah, Raden Panji Suroso. Silakan. Dan yang ketiga dari Jawa Timur, Raden Mas Tumenggong Aryo Surjo. Dan keempat dari Borneo, yaitu Insinyur Muhammad Nur. Silakan untuk telepon. Yang kelima dari Sulawesi, Dr. Sam Ratulangi. Silakan untuk telepon. Keenam dari Maluku, Mr. Johannes Latuhar Hari. Silakan untuk telepon. Ketujuh, dari Sunda Kecil atau Nusa Tenggara, Mr. I. Gusti Ketut Puja. Silahkan. Dan yang terakhir dari Sumatera, Mr. Teku Mawasan. Silahkan untuk ke depan. Baik, sekian dari hasil sidang pada hari kedua.
Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sidang pada hari kedua mari kita lanjutkan. Pada sidang kedua ini terdapat 12 menteri departemen, 4 menteri negara, dan 4 pejabat negara. Baik, yang pertama Menteri Dalam Negeri Wiranata Kusuma, silakan ke depan. Kedua, Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo, silakan ke depan. Tiga, Menteri Keuangan A.A. Maramis, silakan ke depan. Keempat, Menteri Kehakiman Surahman Cokro di Suryo, silakan ke depan. Kelima, Menteri Keamanan Rakyat Supriyadi, silakan ke depan. Keenam, Menteri Pengajaran Ki Hajar Dewantara, silakan untuk ke depan. Ketujuh, Menteri Penerangan Amir Syarifuddin, silakan ke depan. Kedelapan, Menteri Sosial Iwa Kusuma Sumantri, silakan untuk ke depan. Kesembilan, Menteri Pekerjaan Umum Abikusno Jokro Suyo, silakan ke depan. Ke-10, Menteri Kesehatan Bontaran Matratoan Mojo, silakan ke depan. Ke-11, Menteri Perhubungan Abikusno Cokro Suyoso, silakan untuk ke depan. Ke-12, Menteri Kemakmuran Surahman, silakan untuk ke depan. Dan inilah ke-12 Menteri, 4 Menteri Negara, dan kepada 12 Menteri Departemen, silakan untuk menempati tempat duduknya kembali. Terima kasih. Kepada 4 Menteri Negara dan 4 pejabat negara, saya akan sebutkan satu persatu. 4 Menteri Negara. Yang pertama, kepada Wahid Hasyim, silakan untuk ke depan. Kedua, kepada Amin, silakan untuk ke depan. Ketiga, untuk Sartono, silakan untuk ke depan. Dan keempat, untuk Otto Iskandar Dinata, silakan untuk ke depan. Dan kita akan tampilkan keempat pejabat negara. Saya akan sebutkan satu persatu. Pertama, Ketua Mahkamah Agung Kusuma Atmaja, silakan untuk ke depan. Kedua, Jaksa Agung Gatot Sarunimo Harjo, silakan untuk ke depan. Ketiga, Pringgo Dikdo, silakan untuk ke depan. Dan keempat, juru bicara negara Suharjo Wiryo Pranoto, silakan
kembali ke tempat duduknya masing-masing. Terima kasih. Baiklah, sidang ketiga ini akan kita mulai. Pada sidang hari ketiga, tepatnya hari ini 22 Agustus, telah dibentuknya 3 badan baru, yaitu KNI, PNI, dan PKN. Atau yang pertama, pembentukan Komite Nasional Indonesia. Kedua, Partai Nasional Indonesia. Dan ketiga, Badan Keamanan Rakyat. Dengan ini, sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kepada yang telah terpilih diharapkan dapat menjalankan mandatnya dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai lu, tinggalkan Indonesia. Ini bukan negara jajahan lagi, goblok. Kata siapa Indonesia telah merdeka? Emangnya telah diakui oleh negara yang lain? Ini kapan mintanya? Hei semuanya, Bandung akan diambil alih oleh Sekutu. Berikan kopi aku ini pada ibuku. Isi enanan orang bejakan I love you. Baiklah, tante akan kusampaikan ini kepada ibu. Selamat tinggal kawan. Ya, selamat tinggal. Lumpat. Rakyat Surabaya, sudah saatnya kita melawan penjajah. Kobarkan semangatmu untuk melawan para penjajah. Merdeka! Hei Belanda, cepat tinggalkan Indonesia. Tidak bisa! Indonesia masih dalam wilayah jajahan kami. Kata siapa? Indonesia sudah merdeka. Secepatnya turunkan bendera kalian. Merdeka! Ya, kalian semua! Turunkan bendera Belanda. Awal.
Baiklah kalau begitu, saya akan merubah Indonesia menjadi negara serikat. Baik, kami akan tunggu itu. Ya. Para petinggi negara dan rakyat Indonesia yang saya hormati, agar kemerdekaan Indonesia diakui oleh Belanda, kita harus merubah negara ini menjadi serikat. Oleh karena itu, tahun ini 1949, saya Presiden Indonesia mengubah negara ini menjadi negara Republik Indonesia Serikat. 1 tahun lamanya Indonesia menganut asas dasar negara serikat atau RIS. Banyak pemuda yang mulai memberontak pada Indonesia, dan itu mengakibatkan perpecahan kepada negara Indonesia. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Menurut kami, RIS itu harus diganti karena RIS itu membuat kita lebih buruk, bukan lebih baik. Baiklah kalau begitu, kita bentuk undang-undang baru yang namanya Undang-Undang Dasar Sementara. Dekret Presiden Republik Indonesia. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami Presiden Republik Indonesia dengan ini menyatakan dengan hikmat bahwa anjuran Presiden dan pemerintah untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang disampaikan kepada segenap rakyat Indonesia dengan amanat Presiden pada tanggal 22 April 1959 tidak memperoleh keputusan dari konstituante sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Sementara, bahwa berhubung dengan pernyataan sebagian besar anggota-anggota sidang pembuatan Undang-Undang Dasar untuk tidak lagi menghadiri sidang, konstituante tidak mungkin lagi menyelesaikan tugas yang dipercayakan oleh rakyat kepadanya, bahwa hal yang demikian menimbulkan keadaan-keadaan ketatanegaraan yang membahayakan persatuan dan keselamatan negara, nusa, dan bangsa, serta merintangi pembangunan semesta untuk mencapai bagian terbesar rakyat Indonesia dan didorong oleh keyakinan kami sendiri. Kami terpaksa menempuh satu-satunya jalan untuk menyelamatkan negara proklamasi, bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut. Maka atas dasar-dasar tersebut di atas, kami Presiden Republik Indonesia menetapkan pembubaran konstituante, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai hari tanggal penetapan dekret ini, dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara. Pembentukan MPRS yang terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan dari daerah dan golongan-golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung sementara akan diselenggarakan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 1959 atas nama rakyat Indonesia, Presiden Republik Indonesia, Panglima Tertinggi Angkatan Perang Soekarno. Nikal, saya mendapatkan kabar bahwa Presiden kita Bapak Soekarno itu adalah pembuat PKI, organisasi PKI. Wah, dari mana kamu tahu berita itu? Ada beritanya. Jadi kita harus segera menurunkan jabatan Bapak Soekarno. Ayo segera kita laporkan kepada golongan pemuda. Soekarno, kamu sudah terlalu tua untuk memimpin Indonesia. Berikan saja Indonesia kepadaku biar aku yang memimpin. Selama Soekarno masih hidup, Soekarno masih berhak menjadi pemimpin. Kenapa begitu? Saya masih sanggup memimpin Indonesia. Jika Anda, Bapak Soekarno, tidak memberikan jabatan kepada Bapak Soeharto, maka para pemuda akan melakukan pemberontakan. Karena dari kedua belah pihak sudah datang, dari pihak Indonesia dan PBB, sekarang perwakilan dari Indonesia dan PBB dipersilakan untuk maju ke meja ini.
Telepon sudah diputus. Mana Nasution? Pak Nasution, beliau di Bandung. Sudah 3 hari di Bandung. Kalian datang ke sini hanya untuk membunuh anak saya. Kapal guys. Mana? Tuh. Saya mau jok gitu Enak namanya? Hormat. Duh, kalau mana? Merdeka itu bukan hal yang mudah. Kita harus Terus. perkenalkan, nama saya Muhammad Usef bin. Ayo lo, jangan tinggalkan Indonesia, ini bukan. Jangan tinggalkan. Kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan mulia adanya. Berpeganglah tangan satu dalam cinta.
junjung yang kuasa, ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah